Di sini kita mempunyai rangkaian RC di mana tegangan sumbernya 1 volt, resistornya 8 ohm, dan kapasitornya 6 farad. Ketiga komponen ini disusun seri, jadi arus yang mengalir pada resistor dan kapasitor sama besar. Ketika saklar ditutup, arus mulai mengalir dan mengisi kapasitor. Di sini menggunakan hukum Kirchhoff tegangan atau KVL yang menyatakan bahwa jumlah tegangan di seluruh rangkaian harus sama dengan sumber tegangannya. Jadi kita mempunyai persamaan E sama dengan VR plus VC. Tegangan pada resistor dapat ditulis VR sama dengan IR dan tegangan pada kapasitor dapat ditulis VC sama dengan 1/C integral IDT. Maka persamaannya menjadi E sama dengan IR plus 1/C integral IDT. Kemudian kita turunkan terhadap waktu T untuk menghilangkan tanda integral menjadi 0 sama dengan R dI per dt plus I per C. Kemudian kita ubah jadi bentuk yang lebih sederhana menjadi dI per dt plus 1/CI sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari arusnya. Persamaan arus memiliki bentuk umum I T sama dengan I0 E pangkat min T per RC, di mana I0 adalah arus awal saat T sama dengan 0 dan E pangkat T per RC adalah faktor peluruhan eksponensial. Karena saat saklar baru ditutup, kapasitor belum terisi, maka arus awal I0 sama dengan E per R. Jadi dapat kita tulis menjadi IT sama dengan E per T dapat kita tulis menjadi IT sama dengan E per R E pangkat min T per RC. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui, yaitu E sama dengan 1, R sama dengan 8, dan C sama dengan 6. Langsung saja kita masukkan menjadi IT sama dengan 1/8 E pangkat min T per 8 kali 6. Menjadi IT sama dengan 0,125 E pangkat min T per 48 ampere. Jadi arus menurun secara eksponensial dari 0,125 ampere hingga mendekati 0 ampere saat kapasitor terisi penuh. Kemudian kita menentukan tegangan pada resistor. Tegangan pada resistor mengikuti arus karena VR sama dengan IR. Menjadi VR sama dengan E pangkat min T per RC sama dengan E pangkat min T per 48 volt. Kemudian kita akan menentukan tegangan pada kapasitor atau VC. Tegangan pada kapasitor bisa didapat dari VC sama dengan E dalam kurung 1 min E pangkat min T per RC. Substitusi nilainya menjadi VC sama dengan 1 dalam kurung 1 min E pangkat min T per 48 sama dengan 1 min E pangkat min T per 48 volt. Nah, kalau kita jumlahkan menjadi VR plus VC sama dengan E pangkat min T per 48 plus 1 min E pangkat min T sama per 48 sama dengan 1 volt. Setelah kita melakukan perhitungan tadi, kita akan
memvalidasi grafik arus, tegangan kapasitor, dan tegangan resistor pada rangkaian RC. Di sini kita akan membandingkan dua cara perhitungan, yaitu cara analitik menggunakan rumus langsung dari teori dan cara numerik menggunakan fungsi ODIN. Tujuannya adalah untuk melihat apakah hasil dari metode numerik sama atau mendekati hasil teoritisnya. Yang pertama kita lihat pada arus. Di sini fungsi NumPy untuk perhitungan matematika dan Matplotlib untuk membuat grafik. Kemudian di sini untuk menentukan nilai sumber tegangan E sama dengan 1 volt, resistor R sama dengan 8 ohm, dan kapasitor C sama dengan 6 farad. Kemudian yang T ini untuk membuat 200 titik waktu dari 0 hingga 100 detik. Dan I ini merupakan rumus arus kapasitor. Kemudian PLT ini untuk membuat grafik arus terhadap waktu, memberi judul, label sumbu, menampilkan grid, dan menampilkan grafiknya. Langsung saja kita lihat ke grafiknya. Nah, ini merupakan grafik arus atau IT. Nah, grafik ini terlihat bahwa bagaimana arus dalam rangkaian RC menurun secara eksponensial seiring waktu. Kemudian kita akan memvalidasi hasil arus IT pada rangkaian RC dengan menggunakan ODIN. Nah, ini merupakan fungsi ODIN untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik. Kemudian ini untuk mendefinisikan turunan arus. Kemudian ini untuk menghitung nilai arus numerik menggunakan metode integrasi, dan ini untuk menghitung nilai arus analitik menggunakan rumus teori. Kemudian ini untuk menampilkan perbandingan dua hasil untuk melihat kesesuaian. Kita lihat grafiknya. Nah, ini merupakan grafik dari ODIN atau validasi arus. Nah, bisa kita lihat di sini yang kuning ini merupakan analitiknya, dan yang biru garis putus-putus ini merupakan fungsi ODIN-nya. Dapat kita lihat bahwa grafiknya sama. Kemudian pada tegangan kapasitor sama saja seperti tadi. Kita akan melihat grafik pada analitik dan numeriknya. Ini merupakan rumus tegangan kapasitor. Kita lihat grafiknya. Nah, ini merupakan grafik tegangan kapasitor. Bisa kita lihat bahwa tegangan kapasitor meningkat secara eksponensial saat proses pengisian dan menurun eksponensial saat pengosongan. Grafiknya menunjukkan bagaimana kapasitor perlahan-lahan mencapai tegangan sumber dan akhirnya stabil. Kita lihat pada validasinya atau yang menggunakan fungsi ODIN. Grafiknya adalah seperti ini. Bisa kita lihat yang kuning ini merupakan analitik dan biru putus-putus ini merupakan fungsi ODIN. Di sini terlihat bahwa grafiknya sama. Kemudian yang terakhir pada tegangan resistor sama seperti tadi. Ini merupakan rumus tegangan resistor. Yang ini. Kita lihat grafiknya. Nah, tegangan resistor berbanding lurus dengan arus. Tegangan ini turun secara eksponensial karena arus yang mengalir melalui resistor juga semakin kecil seiring waktu. Jadi saat kapasitor mengisi, tegangan pada resistor menurun, dan sebaliknya, saat kapasitor melepas muatan, tegangan resistor akan naik kembali secara sementara.
Kemudian kita lihat pada fungsi ODE-nya apakah kita mendapat grafik yang sama. Nah, dapat kita lihat ini grafiknya juga sama. Yang kuning ini merupakan analitiknya, kemudian yang biru putus-putus ini merupakan grafik numerik atau fungsi ODE-nya. Jadi, dari grafik arus, tegangan kapasitor, dan tegangan resistor, kita bisa melihat hubungan saling berlawanan antara VC dan VR dalam rangkaian RC. Totalnya selalu sama dengan sumber E. Nah, di sini kita mempunyai rangkaian RL di mana tegangan sumbernya atau E sama dengan 1 volt, resistor sama dengan 8 ohm, dan induktornya sama dengan 6 Henry. Kita akan mencari persamaan arus atau I, tegangan pada resistor atau VR, dan tegangan pada induktor atau VL. Ketika saklar ditutup, berlaku hukum Kirchhoff tegangan. Persamaannya adalah E sama dengan VR plus VL. Kemudian kita substitusikan bentuk tegangannya menjadi E sama dengan IR plus L dikali DI per DT. Kemudian kita ke persamaan diferensial arus yaitu L DI per DT plus R I sama dengan E. Kemudian kita substitusikan nilai L dan R-nya menjadi 6 DI per DT plus 8I sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari arus atau IT, di mana rumus umumnya adalah IT sama dengan I max dalam kurung 1 min E pangkat min R per L T dengan I max sama dengan E per R. Maka I max sama dengan 1 per 8 sama dengan 0,125 ampere. Kemudian di tau ini sama dengan L per R sama dengan 6 per 8 sama dengan 0,75 S. Sehingga IT sama dengan 0,125 dalam kurung 1 min E pangkat min T per 0,75 ampere. Kemudian tegangan pada resistornya atau VR sama dengan IR sama dengan 8 kali 0,125 dalam kurung 1 min E pangkat min T per 0,75. Maka didapatkan VR sama dengan 1 dalam kurung 1 min E pangkat min T per 0,75 ampere. Kemudian tegangan pada induktornya atau VL sama dengan L DI per DT. Terus turunkan IT menjadi DI per DT sama dengan 0,125 kali 1 per 0,75 E pangkat T per 0,75, sehingga didapatkan DI per DT sama dengan 0,1667 E pangkat min T per 0,75. Jadi VL sama dengan 6 kali 0,1667 E pangkat min T per 0,75 menjadi VL sama dengan 1 E pangkat min T per 0,75 volt. Setelah melakukan perhitungan pada rangkaian RL, sekarang kita akan membandingkan hasil perhitungan analitik dengan hasil perhitung numerik menggunakan ODE pada rangkaian RL. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rumus yang kita turunkan secara teori memang sesuai dengan hasil komputasi numerik.
Yang pertama, kita mulai dari arus. Sama seperti pada skrip RC, ini merupakan skrip untuk mengimpor NumPy dan Matplotlib untuk menampilkan grafik. Ini merupakan nilai dari tegangan sumber, yaitu E sama dengan 1, resistor sama dengan 8 ohm, dan tegangan induktor sama dengan 6. Kemudian ini untuk waktunya, ini rumusnya, dan ini adalah plot hasilnya. Kita lihat grafiknya. Nah, ini merupakan grafik arus I pada rangkaian RL. Pada grafik terlihat bahwa arus pada rangkaian RL akan naik secara eksponensial dari 0 menuju nilai maksimum atau Imax sama dengan E per R. Hal ini karena pada awalnya induktor menolak perubahan arus, lalu perlahan-lahan arus meningkat seiring waktu ketika medan magnetnya terbentuk. Kemudian kita lihat pada validasi ODIN-nya, sama seperti pada RL, ini merupakan fungsi ODIN-nya. Kita lihat saja grafiknya. Nah, pada grafiknya terlihat bahwa grafik pada analitik dan ODIN-nya sama, yang artinya hasilnya sama. Kemudian pada tegangan resistornya atau VR sama seperti tadi, ini merupakan rumus VR. Kita lihat grafiknya. Ini merupakan grafik tegangan pada resistor atau VR. Tegangan ini mengikuti arus karena VR sama dengan R dikali IT. Jadi bentuk grafiknya juga naik eksponensial. Ini menunjuk tegangan resistor akan meningkat dari 0 hingga nilai maksimum sama dengan tegangan sumber, yaitu 1 volt. Kemudian kita lihat pada fungsi ODIN-nya. Grafiknya adalah ini merupakan grafik tegangan pada resistor atau VR. Dari hasilnya, baik grafik analitik maupun hasil ODIN memberikan nilai yang identik. Ini menunjukkan bahwa hukum Ohm V sama dengan IR tetap berlaku sempurna pada simulasi numerik. Kemudian pada tegangan induktornya atau VL, ini merupakan rumus VL atau tegangan induktor. Kita lihat grafiknya. Nah, berbeda dengan resistor dan arus, tegangan pada induktor justru menurun secara eksponensial dari nilai maksimum ke 0. Hal ini terjadi karena pada saat awal induktor mengalami perubahan arus yang sangat besar, sehingga tegangan induktornya juga tinggi. Namun seiring waktu, perubahan arus semakin kecil dan tegangan pada induktor pun turun. Kemudian kita lihat ODIN-nya pada tegangan induktor. Ini merupakan grafik tegangan pada induktor dengan fungsi ODIN. Kita bisa lihat hasil grafik ODIN dan analitik kembali sama persis, membuktikan bahwa persamaan teori VL sama dengan E pangkat RT per L sesuai dengan hasil numerik. Jadi, arus, tegangan pada resistor dan tegangan pada induktor saling berkaitan. Saat arus meningkat, VR ikut naik, sementara VL turun. Keduanya selalu saling melengkapi agar jumlahnya tetap sama dengan tegangan sumber atau E.